sering biasa dibaca oleh Imam. Kalau saya dari Baru sini juga Nabi Halkis sama Ustaz Haidir ya baca hari Jumat. Ada yang ingat waktu hari Jumat dia Haidir baca ayat ini. Ya, ini ayat yang menjadi pegangan saya, menjadi favorit saya di ayat 191. Alladzina yazkuruna Allah. Kalau sebelumnya dari ayat 190 kita coba lihat ayat 190. Inna sesungguhnya di dalam khalqis samawati wal khalqi. Khalqi itu sama makhluk penciptaan samawat langit-langit wal ardh bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Al-lail apa artinya al-lail? Malam. An-nahar siang. Tahu ini. Ikhtilaf itu perbedaan atau pergantian antara siang dan malam. La ayatin. Ayat apa artinya ayat? Iya betul tanda. Ayat itu tanda. Ayat itu tanda. Ini simbol-simbol atau signal-signal aja. Allah kasih signal itu ayat tanda-tandanya. Liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Albab Allah menggunakan kata albab dari kata lubun. Jadi ada qalbun, ada masuk lagi ke dalamnya ada domir, kemudian ada lagi lubun, ada lagi ada sesuatu lagi di dalamnya, ada ruh. Jadi lubun itu lebih lagi mendalam. Jadi memang kita diperintahkan untuk menggunakan akal dan hati kita melihat ayat-ayat Allah. Alladzina orang-orang yang yazkuruna Allah. Yazkuruna coba yazkuruna itu. Ya, kita biasa dengar kata zikir, ingat. Ya, zikir itu mengingat. Ya, jadi ketika kita ucapkan zikir biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti kita sambil ucapkan, sambil ingatan kita kepada Allah. La ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Hati-hati yang mengumandangkan azan. Ada pernah saya dengar itu. Asyhadu anna ilaha illallah. Ya, ada pernah didengar? Ya. Asyhadu anna ilaha illallah. Fatal sekali. Asyhadu saya bersaksi anna bukan tidak ada Tuhan. Saya bersaksi asyhadu anna ilah, saya bersaksi bahwasanya ada Tuhan illallah selain Allah. Coba bahayanya. Saya bersaksi ada Tuhan selain Allah, itu harus ada lam alifnya di situ. Asyhadu alla, saya bersaksi bahwasanya la tidak ada Tuhan illa kecuali Allah. Allah. Itu. Ya, alladzina yazkuruna Allah. Jadi memang kita mengingat Allah qiyaman. Apa artinya qiyaman? Berdiri. Berdiri, qiyaman. Qama yaqumu berdiri, qiyaman pendirian, berdiri. Dalam kondisi kita berdiri, kita tetap berzikir. Wa qu'udan, duduk. Ada biasa tempat duduk itu maq'ad, tempat duduk. Wa ala junubihim, janbun itu berbaring. Junubihim itu jamaknya dari janbun, janib, bagian samping kita. Maksudnya wa ala junubihim, kembali orang-orang yang mengingat Allah. Junubin itu diartikan sementara berbaring atau tidur-tidur. Jadi boleh tiga posisi nih. Lagi
lagi berdiri kita zikir, lagi duduk kita zikir, lagi baring-baring kita juga boleh zikir. Bahkan senantiasa berzikir. Contoh, saya biasa praktekkan kalau ada saya ingin coba karena posisi kapan lagi saya zikir. Ketika selesai sholat, saya biasa langsung berdiri. Kemudian zikir saya pakai itu sementara berdiri. Subhanallah, subhanallah, itu berdiri. Jadi sebab karena ada ayat yazkurnallaha qiyaman. Jadi zikir sholat saya pakai ketika berdiri sambil jalan. Subhanallah, subhanallah. Kemudian lanjut ke duduk. Sampai di rumah saya duduk lagi, saya lanjut zikir saya. Kemudian saya baring-baring lagi, lanjut lagi zikirnya. Ini ayat yang seperti ini. Kita coba praktekkan dalam bentuk fisik, sederhananya dalam kehidupan kita. Wa yatafakkaruna, dan yatafakkaruna, fikir, berfikir. Ya. Ada kata juga yatadabbaruna, ada yatafakkaruna. Itu beda. Makanya penggunaan istilah tadabbur alam itu kurang pas. Ya, ada biasa pernah kita dengar kata orang anak-anak sekolah atau ini tadabbur alam. Ya, bukan sebenarnya tadabbur alam. Kalau untuk alam, penciptaan langit dan sebagainya, bukan menggunakan kata tadabbur, tetapi yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka berfikir, tafakkur atas penciptaannya langit dan jadi istilahnya bukan tadabbur tetapi tafakkur alam. Jadi saya sudah sampaikan di sekolah itu bukan lagi tadabbur alam tetapi tafakkur alam karena ayatnya mengatakan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka menggunakan fikirnya melihat penciptaan langit dan bumi. Kalau ya tadabburuna itu lebih dalam lagi. Yang perlu ditadabburi itu ayat-ayat yang seperti ini. Saat ini kita lakukan, kita sementara mentadabburi, memasuki ayat lebih dalam lagi. Makanya Al-Quran biasa dikatakan Al-Quran kal-bahr. Al-Quran bagaikan lautan sama. Kira-kira Pak, Ibu, jamaah, kalau saya katakan Al-Quran sebagai lautan, itu Al-Quran yang mana? Sepenuhnya kah atau satu juz kah atau 2 juz atau semuanya? Semuanya. Ya, semuanya. Bahkan ini guru kami sampaikan, Profesor Quraisyhab, pernah kami diajar tetapi online, tidak sempat ke UI. Al-Quran kal-bahr itu bukan hanya Al-Quran sepenuhnya sebagai seperti lautan, tetapi satu hurufnya saja seperti lautan. Coba, ini satu hurufnya saja seperti lautan. Nanti insya Allah kita ada waktu kita belajarnya bagaimana menyelam ke dalam lautannya Al-Quran. Makin dalam ternyata banyak sekali mutiara di dalam. Selama ini kita hanya menyelam di atas lautan, hanya lihat pemandangan di atas. Ternyata masuk ke dalam banyak sekali mutiara, bahkan lebih indah daripada pemandangan yang ada di luar lautan. Itulah Al-Quran. Semakin kita dalami, semakin kita tenggelam, semakin banyak yang Allah berikan kepada kita. Ini ayat yang favorit saya. Rabbana, Tuhanku, Tuhan kami, pelindung kami, ma khalaqta hadza batila. Artinya di situ. Apa-apa saja khalaqta yang Engkau ciptakan, yang Engkau telah takdirkan kepada kami. Hadza kepada kami terhadap sesuatu ini. Hadza batila. Batila itu sia-sia. Ya. Tapi kembali lagi ma itu tadi di situ boleh ma syai, ma terhadap segala sesuatu, boleh juga manafi ataupun meniadakan. Berarti Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah mentakdirkan segala sesuatunya kepada kita, tidak ada yang sia-sia. Jadi inilah saya pakai kepada anak-anak saya mahasiswa. Ada yang bilang, Pak, mungkin saya salah jurusan kayak ini, Pak. Saya bilang tidak ada dibilang salah jurusan. Tidak ada dibilang saya salah kerja kayak ini.
tidak cocok, passionku tidak cocok, aku tidak ada. Allah sudah takdirkan di situ dan tidak ada yang sia-sia. Mungkin bertahun-tahun di tempat situ, memang kelihatannya tidak sesuai dengan keahlian kita, tetapi Allah sementara mempersiapkan kita, ternyata dipersiapkan beberapa tahun ataupun di akhir-akhir tahun kemudian, ternyata ilmu yang pernah kita tidak sesuai dengan keahlian kita digembleng di situ, ternyata kita manfaatkan nanti ketika setelah kita keluar dari situ. Jadi proses kehidupan kita itu, masya Allah, tidak ada yang sia-sia. Pertemuan kita, apa yang disampaikan, apa kita pakai baju apa, kita mau pergi kemana, tidak ada yang Allah sia-siakan. Makanya niatkan memang karena Allah. Bismillah, saya melangkah, saya mau. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, faqina azabannar, maka dari api neraka. lindungi kami ya Allah dari siksa neraka. Terakhir, di terakhir ayat ujung terakhir surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya coba sebelum masuk di ayat, kalau ada yang tawariki atau ada yang suruh atau mau jalan kaki, ya, siapa yang mau jalan kaki di sini dari Makassar melewati 2 kota, jalan kaki tapi berarti 2 kota turun ke bawah, berarti Maros, Pangkep. Bangkep. Baru. Siapa yang mau jalan kaki ke Baru? Angkat tangan yang mau. Naik motor Naik mobil saja Iya. capek. naik mobil desa. Sekarang saya tambah Itu Ajun, Jalan. siapa yang mau jalan kaki ke Baru tapi ada yang sediakan kiuan 2 miliar di sana, angkat tangan mau jalan Ya. kaki. Mau ja. Bila-bila gitu Ustaz, mana mau nih 2 miliar. Anu bener-bener. mau tapi numpang nanti, numpang Jalan orang kaki lewat. ke Baru saya kasih 2 miliar. Siapa kira-kira mau jalan kaki? Saya jual motornya. Mau ja. Ya, Bener-bener. gitu ya. Tapi masya Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Tetapi adakah yang mau melangkahkan kakinya ke masjid dan Allah yang Maha tidak pernah menyalahi janjinya, bahkan Allah kasih 27 miliar, 27 kilogram beras, 27 yang biasa dijual Pak Haji Surah, 27 berlian. Ada yang mau? Ini Allah yang janji, yang mau melangkahkan kakinya masuk ke dalam masjid berjamaah tepat waktunya. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ada yang mau? Sedikit sekali yang mau. Coba lihat berapa jam dulu, dia berapa yang datang ke masjid, kecuali malam-malam tarawih. Masya Allah, itu kita malah bersyukur Ji. Kita bersyukur jamaah kita luar biasa. Kita senantiasa mendoakan orang-orang di sekeliling kita, di sekeliling masjid atau tetangga kita. Kita doakan ya Allah, semoga tetanggaku yang belum bisa ke masjid, Engkau juga berikan hidayah, Engkau juga berikan nikmatnya berjamaah di masjid syura, ya, sejuk, nikmat, dingin. Kita mengaji bersama, kita dengar kajian dari guru-guru kita. Masya Allah, ini lebih daripada 2 miliar Bu yang di Baru tadi. Lebih daripada 2 miliar yang di Baru. Capek toh bikin jalan kaki dan manusia yang menjanji. Jangan sampai disampaikan di sana 2 miliarnya kena potong pajak. Karena dulu pimpinan proyeknya ternyata ada pimpronya. Oh iya, nanti ini dipotong dulu 20% untuk pimpinan proyek, kemudian ada lagi sampai ternyata udah sampai 2 miliar. Itu kan janji manusia. Tapi ini Allah yang janji. Allah yang janji. Allah, inna Allah la yukhliful mi'ad. Masya Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Isbiru, perintah dari Allah. Isbiru, bersabarlah kalian. Sabar ki. Sabar. Sabar. Belum memang kelihatan itu 27 miliar. Seandainya kalau diperlihatkan itu setiap datang sholat, kan 27 yang saya katakan 27 contoh kecilnya saja. 27 derajat kan, 27 derajat orang yang berjamaah di masjid. Kalau di rumah 1 derajat, dan itu pun belum tentu bisa diterima. Kalau di masjid sudah diterima 27 derajat, 27 kali itu. Seandainya ada yang pernah anak muda, Ustaz, itu kurang semangat kita berjamaah di masjid, ya kita beramal lah. Kita tidak lihat, tidak nak kasih dia ke Allah. Ya itu jawab ada anak muda mas saya dulu. Kasih lihat bagi dulu Ustaz. Jadi saya kasih perumpamaan. Kalau mungkin dikasih dana bisa kira-kira setiap datang waktu sholat dikasih 27 karung beras, yang setiap karungnya 25 kilo, dan itu diangkat pulang sendiri ke rumah. Bisa ki? Tidak bisa. Belum pikir selesai waktu zuhur dapat itu 27 karung, masuk lagi waktu asar dikasih 27 karung. Sewa orang. Seandainya mungkin dikasih dia sama Allah, tidak ada yang bisa angka ya. Makanya Allah simpankan itu di khazanah, di pembendaharaan kita. Masuk semua di bendahara, di rekening kita. Tadi ada dibaca tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama itu di ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya semua amal-amal ibadah itu dikasih masuk di rekening kita, terbuka terus sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah meninggal dunia, rekening amal tak masih terbuka. Kalau ada orang yang mengirimkan itu di rekening amal tak, makanya hebat kalau ada tetangga atau siapa kita ajak ke masjid. Jangan sampai terputus pahala berjamaah di masjid. Ajak satu dua orang ke masjid. Kalau dia datang bisa berjamaah di masjid, kita sudah tinggalkan dunia ini, dia masih berjamaah di masjid, itu masih kita pahala berjamaah masjid. Karena innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah, dibuka terus rekening pahala tak sampai hari kiamat. Masya Allah, lebih lagi daripada 2 miliar di baru ini. Coba pokoknya ingat gitu analogi 2 miliar baru tidak ada apa-apanya kalau kita berjamaah di masjid. Masya Allah. Isbiru, bersabarlah. Kemudian wasabiru, ini lagi wasabiru tadi bersabarlah. Setelah bersabar, sabiru, tingkatkan kesabaranmu. Berarti memang tidak ada dibilang itu sabar ada batasnya. Ternyata itu zaman-zaman penjajah dulu sengaja itu doktrin masyarakat tak dulu sabar ada batasnya. Ternyata itu menyalahi ayat Allah. Sabar tidak boleh ada batasnya. Kan kita mengenal ayat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang bersabar. Logikanya sesungguhnya Allah bersama orang bersabar. Berhenti bersabar, berhenti juga Allah menyertai kita. Mungkin apa kalau Allah tidak sertai kita? Mungkin apa? Tidak ada kekuatan tak. Berhenti bersabar, artinya mengeluh berarti sudah Allah tidak menyertai kita. Maka bersabarlah. Setelah bersabar, tingkatkan kesabaranmu di 25 tahun itu kesabaran. Setelah itu warabitu. Nah, ini tingkatan luar biasa lagi. Hiasi kehidupanmu dengan penuh kesabaran. 3 tingkatannya. Sabar, tingkatkan kesabaran. Hiasi kehidupanmu dengan penuh kesabaran. Tidak mentong. Wattaqullah, dan berserah dirilah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kita semuanya orang-orang yang beruntung atas kesabaran kita. Ini saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-'afwu minkum. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana